seperti ini nih suasana pembuatan pupuk kompos di desa Luban Ruhap ya, dusun Buluduri di Toba, dinamakan hapa. Ini juga ada daun-daun bunga-bunga ya, bunga. Ini ada batang pisang juga yang tidak tidak digunakan lagi. Ini daun-daun hapanya seperti ini. Oke, ini bunga-bunga. Itu juga bunga-bunga, tapi jenisnya berbeda ya. Ini sangat banyak ditemui di daerah Toba. Jadi berbasisnya lah saya menginang. Jadi di sini kita lakukan pelatihan kompos. Jadi kompos ini berfungsi untuk menyuburkan tanah. Jadi apalagi sekarang harga pupuk kimia terbilang mahal, sudah naik sekarang. Kita pun cari pupuk subsidi pun jarang, kayak gitu. Jadi untuk pelatihan kompos ini kita akan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat sekitar kita. Jadi yang menginang nggak perlu jauh-jauh cari. Nah kayak gitu. Nah yang pertama kita buatnya kompos padat. Bahan-bahannya itu yang pertama kita pakai batang pisang. Padahal di sini sekali berbuah kan langsung dibuangnya langsung. Padahal itu berfungsi. Nah, yang pernah kita juga terapkan, petani-petani di sana ya kayak Pak yang dijelaskan itu yang ada di Pak Marojahan itu udah berbuah, ditebang, dijaljal, udah disebar aja di tanahnya itu. Kayak gitu di bawah pohonnya. Ini udah salah satu untuk membuat tanahnya subur. Kayak gitu. Yang kedua, kita pakai serasah. Seresah ini bisa si pahit, bunga-bunga. Mulai boto hala amang doh tinang yang bunganya kuning kayak bunga matahari di pinggir jalan. Adanya di situ? Ya. Atau si putih. Yang di sini juga banyak yang bunganya putih kecil-kecil di pinggir jalan juga. Ada nggak? Bunga-bunga naik, nomor bunga putih bunga. Dia biasanya daunnya itu 3 juga kayak gitu. Itu bisa amangina. Atau bisa juga dia daun keladi. Ini kan banyak saya lihat keladi. Nah, bisa. Atau dia daun-daun yang berdaun lebar. Tidak disarankan kalau kita mau buat seresah ini biar cepat dia hancurnya. Nggak disarankan menginang kalau pakai ilalang. Karena siripnya banyak, susah dia hancur, susah dia membusuk. Beda dengan daun-daun yang lain yang tadi saya sebutkan. Serasa, kalau serasa ini kan udah daun yang udah jatuh, yang coklat, bisa dikumpulkan, dicampur, boleh. Yang ketiga, kita pakai tanah hitam untuk campurannya. Tapi sebaiknya untuk membuat campurannya ini semua diperlukan juga tanah hitam. Bisa kita ambil di topsoil, tanah atas itu. Kayak gitu, itu kayaknya udah dikumpulkan ya. Nah, yang keempat, kita pakai kotoran ternak. Nah, maksudnya kotoran ternak ini kan menginang kalau beli biasanya di truk itu masih mentahnya dia. Belum ada campuran apa-apa. Pernah dengar mabar? Yang 50.000. Itulah sebenarnya ini kompos padat ini. Tapi mabar itu udah dingin, nggak berbau. Betul. Tapi sedangkan kalau kompos kotoran ternak itu lewat aja udah tutup hidung kita semua. Ditaruh di samping rumah berlalat. Berarti itu masih belum matang. Masih panas, itu bisa dicampur. Kan biasanya menginang kalau beli pun dibiarkannya dulu lama dikeringkan. Supaya dia cepat juga terurai, tercampur, bisa kita tambahkan di pembuatan kompos ini. Terus yang kelima adalah E4 atau mol. Kayak gini dia. Kayak gini. Bisa kita beli di mana aja di toko pertanian. Jadi pakainya warna orange, ini memang untuk tanaman. Inilah bakterinya untuk mengurai batang pisang, serasa, tanah hitam sama kotoran ternak. Bakterinya. Yang kedua, pembuatan M4 strip mold.
Yang pertama itu air cucian beras. Yang kedua, air kelapa. Air kelapa ini bisa diganti sama yang lain, itu air nira. Biasanya bapak-bapak sayang, jangan air nira buat diminum. Tapi kalau ada air niranya yang asam, yang basi, bisa digunakan. Oh, yang basi itu ya? Iya. Nomor porngit. Buru, bukan nomor porngit. Kita buru, Pak. Nomor porngit. Ini adalah wadahnya. Nah, bakterinya kita pakai apa? Pakai ragi tape. Ragi tape ini 1 biji 1.000. Jadi murah. Jadi nggak khawatir karena mengenangkan. Terus yang keempat, kalau kita campur ke sini makanannya apa? Gula merah. Inilah makanya nanti kita buka warnanya merah. Itu campuran dari sini juga. Tapi kita halusin dulu nanti. Kita potong-potong halus biar kita campur. Kalau 10 liter ini setengah kilo aja. Setengah kilo ini ya? Ini setengah kilo. Di gudang memang. Ini setengah kilo, ini ya 2 nggak masalah. 2 lah, biar bakterinya banyak. Kita bisa buat 10 liter. Jadi Bang, kamar mandi. kalau udah dicampur ini nanti ke situ sama itu semua, Jadilah itu. udah jadi dia. Udah langsung pembusuk dia. Entah mau diaktifkan lagi enggak? Sabar jangka waktu ya kan. Oke. Jadi kalau misalnya itu 10 liter, kita pakai ini setengah kilo saja, ininya 2 biji, isi penuh air cucian beras, air kelapa atau air niranya, udah bisa. Selanjutnya memang nggak langsung jadi, saat itu juga langsung jadi, nggak kayak gitu Amang. Jadi nanti jerigen ini kita tutup pakai plastik. Kita tutup pakai plastik, dikareti, kita letakkan dia di tempat yang gelap. Boleh di kolong atau di dapur yang tidak terkena matahari, karena bakteri ini nggak cocok sama matahari langsung, karena hidup kan dia, jadi harus dibawa biar cepat dia mengurai. Nah, nantinya kita kayak mana tahu kalau bakterinya hidup atau tidak? Kan nanti kita ikat gitu, Amang, Inang, kita kempeskan. Kalau dia membengkak, berarti hidup bakterinya. Atau waktu kita buka, kan kita udah membengkak, kita buka ada bunyi, berarti hidup bakterinya. Sebenarnya di nira itu juga adanya bakteri, karena dia kan terfermentasi. Makanya kalau kita buka alkoholnya langsung bunyi, itu berarti dia masih hidup. Kayak gitu. Nanti kita tutup sambil nanti kita buat aja, ada kan cucian beras, nanti kita buat, ditutup, disimpan. Kalau kita beli 1 liter kayak gini 25.000. Sedangkan kita beli ini 2.000, ini setengah kilo tadi 9.000, masih 11.000 biayanya. Dapat 10 liter. Itu cuma sendiri. Ini cuma 1 liter. Itu dia. Itu maksudnya pembandingan supaya kita bisa manfaatkan. Ini bisa disimpan, nanti setelah itu habis dibuat lagi ulang. Berarti nggak semua rerumputan bisa dipakai ke sana? Sebenarnya bisa. Bisa tapi semua? Bisa. Biar cepat. Biar dia cepat terurai. Kalau contohnya dia si pahit-pahit, kalau dia lalang lebih lama hancurnya. Dia bisa. Contohnya pas Amang Inang lagi nyapu halaman atau di bawah pohon, bisa kita campur, boleh. Pulang do rame muna tulang. Oh, lo. Baru bapak udah ibe boy do. Ayo betul. Rame ini. Bisa, bagus malah. Daripada bakar kamu. Iyalah. Timus sudah tahun, aku mata semua. Yang ketiga itu kita buat pupuk organik cair. Ini mudah, sangat mudah sekali. Kita hanya menggunakan serabut kelapa. Biasanya di warung-warung bisanya kita sisihkan dulu, tapi bukan batok kelapanya emang. Jadi serabut kelapa ini masukkan ke dalam tong, isi air, tutup. Tunggu aja sampai keluar merah, seminggu udah merah, siram aja ke tanaman kita yang mau berbuah. Itu bisa meningkatkan buahnya. Kanya bagus. Dari serabut kelapa ini. Bolo melamar buah suasana tak kacel lo biasa baik kan? Oh lo. Kacel, oma penggantina. Oh iya. Nah, oma kacel lah kanai. Gitu. Bisa mendukung kanya. Nah. Contohnya Jadi Pak, air gani bubuk naik KCL, oma penggantinya mereka. Tapi harus merah dulu dia nanti ya. Iya. Tunggu merah, disiram Amang lah langsung ke tanaman itu, ke suasana nih. Nah, kalau ini bisa nggak? Contohnya udah habis airnya, kita tambah air lagi, bisa. Sampai
airnya udah nggak berwarna lagi. Iya. Kalau sabuk kelapanya udah nggak berwarna lagi, ganti aja lagi Amang, masukkan lagi. Kalau contohnya pun berapa banyak kayak gitu. Kalau contohnya seginilah anggaplah ini tong, Iya. di tong drum segininya aja pun udah bisa. Nggak harus setengah pun bisa biar lama kan dia habis merahnya, setengahnya ini pun bisa. Jadi gudang nih serabut nih, jadi gudang usah drum. Sepertiga pun bisa Pak. Atas ini supaya mengeluarkan merah kayak gitu. Di ember pun boleh, nggak harus di room. Contohnya di rumah nggak ada drum. Tetap aja kelompok tesom mabba ini. Iya. Nang kalau kita udah buat kalau kita seperti dulu. Jadi Gimana bay sautik? Baga imana museng bulu dapat kamu ibe kamu museng on nakani. Oh loh. Nah tapi no, Iya. betul tapi ham tu mati bagus dan atau memang tong keluar merah nih. Dan bui memang tuh. siram gini aja, dicor. Koi. Nah, ini terserah berapa aja. Tapi janganlah satu pohon dikasih sedrum. Maksudnya secukupnya, kayak nyiram tanaman boleh. Ke bunga pun bagus, Sinang. Kalau di sini kenapa di anggrek itu perlu bahannya pakai serabut kelapa? Karena ini mengeluarkan bunga dia bagus. Itu makanya orang-orang di anggrek itu pakainya sabuk kelapa. Ala Amang Inang juga nggak pala sabuk kelapanya itu harus dicabut-cabut, udah langsung dipal pe dan pola buat. Asal mau keluar bijinya sebegasnya. Oh, Ya, seperti ini nih suasana pembuatan pupuk kompos di desa Luban Ruhap, ya, Dusun Buluduri, Kecamatan Persuburan, Kabupaten Toba, ya. Ini apa namanya, bahan-bahannya ini dari apa namanya, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, gulma lah. Ini kalau di Toba dinamakan hapa. Ini juga ada daun-daun bunga-bunga, ya. Bunga ini ada batang pisang juga yang tidak apa namanya, tidak digunakan lagi. Ini daun-daun hapanya seperti ini. Oke, ini bunga-bunga. Itu juga bunga-bunga, tapi jenisnya berbeda, ya. Ini sangat banyak ditemui di daerah Toba. Nah, inilah suasana pembuatan pupuk kompos di desa Luban Ruhap, Dusun Buluduri, ya. Nggak bolehnya langsung kayak gini ditaruh di kopi. Kenapa? Ini sebenarnya kan kutu itu, kenapa dia nggak habis-habis? Karena ini masih di dalam ini masih ada kutu. Kalau kita cari telur-telur kutu, jadi kalau langsung kita taruh, kita buat dia di bawah kopi, naik lagi dia ke atas. Lalu dari naik kok. Kan iba ko kabis kanya ha, binari tu mga buti. Kali kan dua mau kopi teh kan? Ulam peconi, bakar semua di sini. Cocok, mantap. Itulah itu tuh. Oh itu dari sini. Nah, dikubur, dibakar boleh. Jangan langsung ditaruh. Oke, ini pencampuran tanah, biji apa namanya, kulit kopi. Ini tanah yang lapisan bagian atas, ya guys, ya, yang agak hitamnya. Ini topsoilnya, topsoil. Ya, begini suasana pelatihan ini, pelatihan pembuatan kompos di Dusun Buluduri, Desa Luban Ruhap, Kecamatan Abinsaran, Kabupaten Toba.
menarik kami pas kulit. Tidak seperti perkara gaya susu tuh. Tadi udah tanah hitam udah masuk, terus kemudian serasa udah masuk, batang pisang udah masuk, terus apa lagi lah? Pak Tua, Amanginang empat. Jadi sebenarnya empat ini bisa kita buat langsung, tapi campur air, tapi biar cepat dia busuk, banyaknya semai macamnya. Tadi yang saya jelaskan di sana itulah yang paling mudah kita dapatkan di sekitar. Sebenarnya ada satu cara lagi, memang kan maaf tadi saya kelupaan, itu dia pakai molase. Tapi molase ini sebenarnya air tetes tebu. Ini limbah dari pabrik-pabrik gula tebu itu, tapi kan jarang didapatkan. Makanya ini pas lagi ada, itulah yang kita campur sekarang. Nanti bisa ini tinggal sebagian Pak Tua di sini, nggak apa-apa. Jadi mencampurnya kita tetap pakai air, boleh pakai ini kita buat biar supaya aktif dia. Ini 1 liter kita campur ke setengah ember air cucian beras. Bener kamu merah kan? Gula Nah, merah dia kan. Ini sebenarnya gula merah, terus wanginya pun kayak anggur. Tapi jangan diminum, nanti sakit perut. Kamu udah bakteri ini. Oh loh. Bakteri. Nah, setengah aja. Ini molase tadi kan? Ini molase setengahnya itu. Agak Iya nih, ini aja biar bisa kita. kira kecap aja. Kentalnya dia. Oh, di sini gula tarik namanya ini. Ini juga salah satu untuk mempercepat dari empatnya ini kan bakteri. Iya, Jadi iya. kita hidupkan juga dia pakai Dihidupkan molase. pakai ini kan? Iya. Kan bakterion makhluk hidup udah betul. Alang bui binereng. Dia sama nguli mana butuh energi. On Mama sumber energi natong. Gula merah. Datang ada bulung ada on dapur per gula merah bui do. Ada bulung ibe bui lah. on makanan nak. Iya. Biar aktif juga. Sama ngulu bakteri. Konang kau sumber masuk. Berarti- Kita modal toh. Iya. Ada gula-gula. Ini kan sama Kumangat tidak. gula merah kan? Kalau ini enggak ada. Iya gula merah. dong. Kan ada Ini mana ada belum so. Bisa lagi. Dituang Leni Amgoru Kemana? ke situ. Ini udah jadi. Udah jadi nih. Ini udah bisa. Ini dituang ke sini. Ya, komposnya sedikit ya. Komposnya. Baru Setengah aja. Mau kayu ngomong bro. Habis seneng truk lagi. Bagi saya tuh. Gula merah. Bawang merah, cabai rawit, jahe. Ini nanti. Bulung. Melarong gotong aha. Bulung mampulah kalah paham nang betul. Karena itu sedih tua kan. Ini udah bisa. Ini siap pakai. Nanti Raja ada cerita. Ada apa kayu? Ini Oke. Atau batu? boleh. Itu di mana sama Hop? Kan kita saya Pak Aris Mama mana? Oke. Berapa minggu nih? Nanti per kali minggu dicek aja. Tapi kalau bisa pagi-pagi jangan matahari terik. Masih Karena mau kan tarik dia kau. karena kan dia bakteri. Dari Dusun Buluduri, Desa Luban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, bersama warga Buluduri kami telah selesai melakukan pembuatan kompos di desa ini. Semoga ini menjadi ide untuk desa-desa yang lain. Tetap semangat petani Toba, Horas!